warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Pengacara Channel. Guys, hari ini kita mau mengulas tema tentang yang sedang banyak terjadi ya. Siapa sih? Banyak yang terjadi. Oh, Kan kalau di kawan-kawan kita nonton perihal temanya adalah pernikahan dini. nah kena ini. Kau lagi Tidak kena. Jadi kalau menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yaitu adalah orang yang Usia. perkawinan ini. itu diizinkan jika pria itu mencapai umur 19 tahun dan wanita berumur 16 tahun sesuai pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan. Tapi kalau Perdata. ah? Kau perdata ada juga usia, tapi tidak jauh dari itu. Jadi kalau seandainya, tapi menurut usia yang matang, menurut program pendewasaan usia perkawinan di BKKBN itu usia yang sangat wajar itu adalah wanita berumur 21 tahun, laki-laki berusia 25 tahun. Karena di usia itu adalah usia yang matang dalam urusan mencari nafkah, ekonomi, matang dalam urusan emosional, matang dalam dalam memiliki anak, jadi kan sudah bisa Dan reproduksi. Iya, reproduksi, benar. berarti mentah kalau gitu berdua. Nah, itu yang mau dibahas. Artinya salah satu di dalam sini kameramen dan manajer operasional kita tuh Padli itu mereka melakukan pernikahan menikah di usia muda. Nah, sekarang kita tanya, apa sih plus minus dan oleh ngapo nikah muda? Silakan Pak Ade. Ini yang pegang. Oleh ngapo sih kalian tuh nikah muda? Alasannya apa? Apa itu Pak Ade? Silakan Pak Ade. Jawab. Pertama memang ada keinginan usia muda itu Lamo ini. tidak lain bukan pengen ibadah kan, Gila. sama-sama iya. Terus kedua rasa mampu cukup untuk menjalanin. Yang ketiga betinanya bersedia. Terus? Plus minusnya paling entah itu cukup atau tidak di awal pernikahan pasti ya masalah ego itu minusnya. Ego Ego. Kalau pernikahan dini tuh karena memang emosionalnya masih belum stabil. Mungkin di umur sama ini kan masih di kebanyakan orang kan masih Egonya mengenal pacaran segala macam kan, tapi untuk aku mungkin di luar sana mungkin ada yang sama, pengennya sih lebih serius untuk berumah tangga. Iya. Betul. Oh, Beb. Oh iya, lanjut deh Kak Fadli. Lanjut. Oh, Beb dan Tidak apa-apa. Sudah, lanjut. Tadi apa kamu nikah muda alasannya? Alasannya ibadah sudah itu, Beb. Serius, alasannya ibadah. Karena pada dasarnya kalau di dalam Islam kan tidak ada kan istilahnya itu kan selama kalau di agama ya, pernikahan itu kan kalau seandainya memang sudah akil balik ya pada dasarnya, artinya kan sudah boleh apabila si anak itu sudah meminta kawin, itu wajib dikawinkan. Iya kan? Penyebabnya pertama karena ada dari ajaran agama untuk nikah dini, kedua keadaan sosial, ekonomi sudah merasa mampu kan, Benar. Keadaan sosial. terus keadaan ujung tadi yang Ya, gitu. Terus akibatnya sekarang Hey, that's pretty good. kawan-kawan klien
perceraian banyak juga ya, masih muda-muda sudah minta cerai. Iya. Jadi disamakannya dengan pas pacaran. Benar. Dianggap udah kita udah bisa lagi udah. Jadi Ah. benar-benar ego tuh benar-benar nomor satu. Iya, benar. Yang berpisah di usia muda. Ya, kenapa angka perceraian di Indonesia tinggi itu sebenarnya apa sih namanya ya? Bukan beban terbalik, tapi karena akibat dari pernikahan dini sebenarnya. Ah. Dan rata-rata yang ada di pengadilan agama yang di Palembang ya, yang di Palembang di Cakabaring itu, yang bercerai itu lebih banyak yang umurnya memang masih muda-muda. Ya di bawah 30. Benar-benar masih muda, karena memang kenapa? Karena sifatnya itu tadi, karena mereka masih menganggap kayak pacaran. Mungkin baginya kalau suami istri itu pengennya tuh mesranya atau keadaannya masih kayak pacaran, harus dituruti terus, tidak bisa kayak itu. Kalau sudah beda, karena kalau sudah suami istri sudah saling masing-masing punya tanggung jawab. Intinya duit. Nah, Apa intinya? Duit. biasanya juga yang menjadi penyebab perceraian itu Duit. Kalau saya sih pribadi mendukung pernikahan dini, sebaik-baik pernikahan itu di usia yang dini. Cuma syaratnya tidak muda. Memang harus anak itu, apalagi laki-lakinya memang sudah wong dewasa. Gitu ya. pemikiran dia. Ada kemauan untuk kerja. benar, Cuma benar. kalau cuma nuruti ini baik. Nurut bini betul tidak begawe cuma. Jadi lebih baik. Karena bagus ya konsep menikah dini itu kalau apa dalam konteks menghindari perzinahan, Iya betul. menghindari apa wanita-wanita jadi pelacur itu bagus sebenarnya. Cuma syaratnya tidak mudah. Memang harus lanangnya memang harus ini anak. Yang bertanggung jawab. Banyak kok anak-anak muda lanang yang memang bertanggung jawab, banyak aku di sekitar aku yang punya apa profesi yang memang siap untuk kalau harus menikah muda. Cuma kalau tidak punya syarat-syarat itu lebih baik nggak usah. Jangan. Kalau kayak Ade, kayak Padli kan dia paling apa pun milih menikah muda karena mereka bertanggung jawab. Iya benar. Karena sudah memang Ade sama Padli sudah sanggup untuk menafkahi istri dan anak. Nah, mereka sanggup untuk kerja keras, itu terbukti mereka kerja keras karena mereka memang bertanggung jawab. Nah, kalau seandainya sudah siap dan mampu untuk bertanggung jawab, ya silahkan menikah muda. Jadi Pak Dodi gimana? Pak Dodi? Gimana Dodi? Kalau anak menikah muda? Kalau sudah ada pekerjaan yang tetap, Nah nikah? Masuk. iya. Ain, tolong kunci kasih tanya. Cocok hanya muda doang ya. Kamu nggak jangan blocking kamera ke sini. Terus aku nak nanya sama. Ada ngerasa pengen kegiatan yang belum pernah dilakukan selagi masih lajang, pengen flashback lagi. Oh, habis. Jangan ditanya. Sudah habis. Habis saya takut marah kali. Aku dari itu merasa sepi, apalagi waktu itu kan pernah ngerantau kan. Jadi kawan-kawan pada saat hobi itu sudah berkeluarga baru. Jadi ada merasa kayak apa cuman kan? Nak sampai mana? Nak sampai kapan saja terus? Ya. Gitu kan. Tentang nanto. Tidak pernah ada pasangan. Jadi sejak sudah banyak ininya ya, banyak untungnya berarti ya. Ada yang ngerasainnya sudah menikah. Kegiatan sudah pilih kan. Kalau pertanyaan Ayin tadi, apa sih? Aku termasuk menikah muda sih sebenarnya. Aku 23 tahun. Sombong lah Cak. Tapi suami waktu itu 28 tahun. Kau 23 apa tuh? Hah? Tidak. Iya. 23? 8. Iya. Nah, aku 23 tambah 8. 31 dia nih. terus satu. Iya 23 tambah 8. Aku waktu itu karena Kak Apis
umurnya 28 sudah, kan beda 5 tahun. Jadi pada dasarnya kalau ngomongin masa muda yang pengen flashback ada banyak. Aku seumur waktu, kalau sekarang kan anak muda zaman sekarang itu sudah nongkrong kayak itu kan, sudah keluar kota bareng kawan. Aku tidak pernah ngalamin itu. Jadi aku ngalamin itu setelah menikah baru namanya naik pesawat. Jadi aku pengen sih ngulang kayak Ade kan, naik gunung sama kawan-kawan gitu ya. Aku tuh pengen liburan bareng kawan yang belum menikah gitu. Kayak mana sih rasanya, itu yang pengen balik lagi. Kalau untuk kepingin flashback itu mungkin ada, cuman bukan dewean lagi. Sama Ya, bini. Pengennya Kopi motoran, traveling, hiking. pulang aja keluarga. Udah dewean lagi. Ya udah, mungkin akan pernah terjadi. Dan itu gak akan pernah terjadi. Karena olehnya apa aku bahas pernikahan dini, karena aku ada nonton banyak kisah kayak artis-artis yang menikah dini tapi ujungnya cerai. Malah ada juga punya temen yang dia menikah cuma sebulan tapi dia cerai. Jadi karena pernikahan dini tadi itu sebulan. Udah kayak itu guys, tidak ada yang ini. Begitu guys. Jadi sebenarnya saran dari kita ya Bel, menikah dini itu boleh asalkan bertanggung jawab. Kalau kalian merasa mampu untuk sudah menjadi pasangan sah suami istri, silakan. Tapi lebih baik menikah muda itu apabila kalian sudah mempunyai uang sendiri, dalam arti sudah cukup untuk memberi makan nafkah istri. Itu lebih baik. Karena kalau seandainya menikah muda tapi masih minta duit orang tua, Ada. masih cak ini, oh tolong jangan, pasti belago, pasti ribut. Karena menikah itu bukan hanya sekedar dirancang guys. Wow. Bukan cuma pakai cinta terus. Sebulan Mbak itu sudah nyok. Lupa. Dah? Oke? Terima kasih. Assalamualaikum dari kami pengacara channel. Sama dong, kalau yang gue kemarin